Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang tutorial membuat diagram melalui laptop di PowerPoint. Nah, sekarang Ibu akan membuat tutorial untuk membuat diagram di PowerPoint melalui HP Android. Nah, aplikasi yang digunakan adalah WPS Office. Kenapa WPS Office? Sebelumnya kan kita pakainya Office ya, aplikasi Office. Tapi di aplikasi Office itu jika kita membuat diagram itu harus berbayar dan tidak gratis gitu fitur itu. Nah, makanya Ibu menggunakan aplikasi Office sebagai gantinya gitu. Walaupun di aplikasi WPS. Walaupun di aplikasi WPS ini sebenarnya masih belum lengkap juga gitu. Tapi ya karena ini gratis ya udah kita nggak apa-apa pakein aja. Yang penting tujuannya adalah kalian tahu dulu gitu dasar-dasar dari membuat diagram gitu. Nanti kalau kalian mau explore sendiri itu boleh bebas. Jadi kita buka aplikasi WPS-nya, kemudian klik tanda plus dan pilih PPT. Nah, di WPS ini dia udah ada template itu ya. Tapi kita pakai yang blank aja. Blank. Nah, kemudian di placeholder atasnya kita buat judul, edit, membuat diagram, di judul diagram di PowerPoint. Oke, di placeholder yang bawah kalian edit pakai nama kalian. Dan kelas. Oke. Untuk variasi desain background itu kalian bebas, itu kalian kreasiin masing-masing. Nah, kemudian kita tambahin slide baru. Di sini boleh pakai title and content. Pilih, kemudian di bagian atasnya kita buat diagram batang. Ini diagram batang. Kemudian sini aja ukurannya dikecilkan. Oke. Nah, kemudian di placeholder yang bawahnya ini kita tulis judul dari diagramnya. Misalkan contohnya nilai kelas 5 ya, judul dari diagramnya nanti ini kecilin, kita taruh di sini, kemudian ini gua taruh di pojok. Nah, sekarang untuk menambahkan diagram di WPS, kita klik yang pojok kiri bawah nih, pojok kiri bawah, pilih insert. Nah, kemudian pilih chart. Nah, kalau yang menggunakan bahasa Indonesia itu kalau nggak salah insert itu sisipan. Terus pilih yang chart yang kayak gini. Nah, di sini dia ada kolom chart, bar chart, line chart. Nah, banyak ya. Nah, kita akan membuat diagram batang. Kita pilih yang kolom chart. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Kamu pakai mana? Sebenarnya pilihannya warna aja sih. Kalau di sini nggak terlalu banyak kayak yang di PowerPoint kemarin ya. Misalkan kita pilih yang ini. Oke. Nah, di sini kayak ini. Terus kita pilih edit data. Nah, dia langsung muncul Excelnya gitu. Nah, misalkan kita mau buat kategorinya itu ada nilai matematika. Nah, kemudian sini
matematika Korita ya. Matematika, kemudian di sini bahasa Indonesia, terus di kategori yang ini IPA. Nah, sebenarnya kalau mau ditambah lagi nggak apa-apa, di sini boleh. Tapi ibu bikin 3 kategori aja. Matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, di sini kita ubah seriesnya 5A. Sini 5B. Sini 5C. Nah, terus nilainya dimasukin aja. Misalkan matematika kelas 5A rata-ratanya itu 85. Kemudian 5B 86, 5C 88. Terus bahasa Indonesia misalkan nilainya 88, dan sama 88, ini 89. Terus kita ubah juga yang IPA, misalkan IPA-nya rata-ratanya 87, terus 86, 85. Nah, kalau kalian nggak nyaman membuat kayak gini, ini bisa dikecilin aja nih. Nah, biar kelihatan semua, kecilin. Biar kelihatan. Nah, nanti kita klik OK. Nah, switch. Jadi kayak gini muncul. Nah, kalau di sini tuh untuk chart detailnya ini nggak bisa diubah ya. Tapi nggak apa-apa, udah di sini judulnya kita pakai nilai kelas 5. Kita udah pakai judul ini. Sekarang kita ganti fontnya. Udah gini aja. Nah, ini diagram batang ya. Kemudian yang kedua kita akan membuat diagram lingkaran. Tambahin plus, kita tekan konten, kita buat diagram lingkaran. Edit diagram lingkaran. Oke. Nah, ini kita kecilin. Kecil. Awal terpojokan aja. Nah, terus ini pasal kedua kita buat daftar hobi kelas 5. Oke. Data di atas sini, tengah-tengah. Oke. Sama seperti yang tadi, untuk menambahkan diagram kita pilih yang gambar icon pojok kiri bawah ini, pilih insert atau sisipan, kemudian pilih chart. Nah, kita pilih segitiga ke bawahnya dan pilih pie chart. Nah, nanti muncul seperti ini. Sama, kan ibu akan pakai yang warna ini, yang kayak gini. Klik OK. Nah, kemudian kita pilih edit data. Sini, misalkan kategorinya itu ada hobinya membaca. Kemudian kategori keduanya ini menulis. Nah, kategori ketiganya yaitu menggambar. Nah, kemudian kategori keempat ini kan nggak apa kita tambahin juga nggak apa-apa. Misalkan olahraga. Kemudian kategori selanjutnya ini misalkan menyanyi. Nah, terus kategori selanjutnya menari. Nah, seperti itu aja.
Nah, kemudian di sini seri 1 ini kita ganti jadi hobi kelas 5. Nah, di sini kita masukin jumlah-jumlahnya. Misalkan dari seluruh kelas 5 itu yang hobinya membaca ada 10 orang. Nah, kemudian ini bisa dikecilin biar gampang. Menulis itu misalkan ada 8 orang, terus menggambar ada 9 orang, olahraga ada 11 orang, menyanyi ada 7 orang, menari ada 6 orang. Itu. Oke, nah, sudah muncul semuanya, kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini, sudah jadi. Untuk variasi warnanya itu bisa cuma ini aja ya. Kita nggak bisa ngubah. Kalau di sini fiturnya itu nggak terlalu banyak dibandingkan dengan yang di laptop kemarin. Lebih banyak dia kan jenis-jenisnya. Di sini kita cuma bisa ngubah warnanya aja. Udah seperti itu, selesai. Nanti kalian jadi kayak gini diagram batang dan diagram lingkaran. Kalau misalnya bagan terus juga siklus ini di sini nggak ada, di WPS nggak ada. Jadi ibu cuma bisa memberi tutorial kedua diagram ini, diagram batang dan diagram lingkaran. Tapi sebenarnya sama aja. Kalau misalkan mau buat diagram garis itu juga sama prosesnya kayak gini juga. Baik, nah sekarang akan kita simpan, klik done. Tahu selesai, kemudian kita klik ini di samping edit ada kotak simpan. Kita simpan misalkan di HP, di font, kemudian di folder dokumen. Nah, membuat diagram, kita ubah namanya buat diagram Fitri ini ya. Oke, save. Sudah. Nah, habis itu dikirim PowerPoint-nya. Baik, itu saja tutorial yang ibu buat hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Apabila masih ada yang bingung, silakan ditanyakan. Terima kasih, Bu Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.